Karena tadi Agustus kita melawan penjajah dengan bendera merah putih yang resolusi jihad fisabilillah. Jadi ketika itu Bung Tomo ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pak Kiai, kalau membela, jangan lupa subscribe untuk melihat kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Arif. Perkenalkan, mungkin ada yang baru kenal, nama Ustadz Arif Gunawan. Insya Allah pada pagi kali ini kita akan membahas tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Ya. Mari kita buka kajian kita kali ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia, tentunya peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia itu sangat besar ya, terutama dalam memerdekakan Indonesia. Proses untuk sampai ke kemerdekaan Indonesia, peran umat Islam itu sangat banyak sekali. Tentunya kita mulai misalkan dari zaman VOC, zaman Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang dan yang lainnya. Oke, jadi di saat ini Ustadz tidak hanya akan membahas tentang peran umat Islam pas ketika memerdekakan 17 Agustus 45, tidak. Tapi Ustadz akan membahas, tarik lagi sedikit ke belakang, ketika memang bangsa Indonesia, tentunya ketika itu belum ada Indonesia ya, masih berbentuk kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan, yang itu penjajah Eropa itu telah datang ke Nusantara Indonesia. Ya. Ada beberapa tokoh yang nanti saya jelaskan. Tokoh yang pertama yaitu Sultan Agung. Nah, tentunya kalian sering melihat atau sering menonton seperti Sultan Agung sendiri merupakan salah satu raja dari kerajaan Mataram, ya, Mataram Islam tentunya. Kenapa beliau sampai terkenal Sultan Agung itu? Karena beliau yang Mataram itu ketika beribu kotanya itu di Jogja, atau nanti Mataram itu terbagi dua menjadi Jogja dan Solo, ketika itu beliau sampai menyerang VOC langsung ke Batavia. Tentunya kalian berpikir, kenapa sampai Sultan Agung berani menyerang dari Jogja itu melawan ke Batavia? Dan tentunya ketika zaman itu tentara-tentara VOC itu telah menggunakan senjata. Tapi tentunya tentara-tentara pribumi, tentara-tentara kerajaan Kesultanan Mataram itu hanya menggunakan keris, bambu runcing, tombak dan lain-lain sebagainya. Ya. Salah satu alasan terbesar Sultan Agung menyuruh pasukannya, memimpin pasukannya untuk menyerang ke Batavia itu kenapa? Karena ketika itu Sultan Agung berpikir bahwa kerajaan-kerajaan di Sunda Kelapa, yaitu di Jawa bagian barat, itu telah dikuasai oleh Belanda. Bukan Belanda, itu VOC, sudah dikuasai oleh VOC ketika itu. Nah, VOC sendiri itu merupakan salah satu perkumpulan pedagang yang ketika mereka datang ke Nusantara yang berniat untuk berdagang seperti itu ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Sultan Agung jauh-jauh dari Jogja itu menyerang ke Batavia. Kalau sekarang itu Jakarta. Karena cita-cita terbesar Sultan Agung, daripada menunggu VOC datang ke Mataram, ke Jogja atau ke daerah Solo, lebih baik kita serang duluan. Itu. Dan Sultan Agung merasa bahwa VOC itu datang ke Nusantara, ke Pulau Jawa, bukan hanya untuk berdagang. Mereka itu ingin memonopoli perdagangan dan kemudian memperbudak pribumi seperti bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, keberanian Sultan Agung menyerang VOC dari Belanda ke Batavia dengan menempuh jarak puluhan kilometer itu sampai diberikan gelar pahlawan nasional. Itu namanya Sultan Agung. Dan Sultan Agung sendiri ketika itu memang termasuk sultan yang memang mempunyai Mataram itu ketika itu mempunyai persaudaraan dengan Turki Utsmani ketika sampai sekarang pun di kerajaan di Kesultanan Yogyakarta. Kalau kalian mampir ke Yogyakarta itu ada namanya Kiswah Ka'bah yang diberikan utusan kekhalifahan kepada Sultan Agung. Untuk lebih jelasnya kalian ingin mengetahui bagaimana kisah Sultan Agung, itu sutradara Hanung Bramantio telah membuat satu film khusus untuk menghormati pahlawan nasional Sultan Agung. Seperti itu. Kita lanjut.
Yang kedua, ini Pangeran Diponegoro ya. Ustaz sendiri untuk ini, untuk Pangeran Diponegoro itu siapakah Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro sebenarnya merupakan masih keturunan Sultan Agung. Jadi Pangeran Diponegoro itu masih cicitnya lah, cicit keturunannya Sultan Agung. Ketika itu memang ketika zaman Diponegoro, kalau zaman kakek buyutnya Sultan Agung, ketika itu Indonesia atau Nusantara itu dijajah oleh VOC. Tapi ketika zaman Diponegoro itu mereka dijajah oleh siapa? Belanda, kerajaan Belanda seperti itu. Ya, siapakah Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro merupakan anak dari Sultan ketiga Jogja atau Sultan Hamengkubuwono ketiga. Jadi Pangeran Diponegoro itu merupakan putra pertama dari Sultan Hamengkubuwono ketiga. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa anak pertama beliau tidak menjadi Sultan Jogja sampai meninggal pun tetap menjadi seorang pangeran? Karena ketika itu Pangeran Diponegoro menolak untuk naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono keempat atau Sultan Jogja keempat. Kenapa? Karena ketika itu Jogja sendiri, Kesultanan Jogja sendiri telah bekerja sama dengan Belanda. Jadi ketika itu Belanda itu sudah masuk ke wilayah Mataram. Mataram terbagi dua antara Kesultanan Yogyakarta dan Solo. Nah, Belanda sendiri telah menguasai kesultanan. Jadi ketika zaman Pangeran Diponegoro, sultannya ada, tapi tidak berkuasa. Kekuasaan di tangan Belanda. Pangeran Diponegoro itu dari kecil dia itu anti dengan penjajahan Belanda. Boleh dimatikan saja daripada itu. Ya. Mohon maaf ada sedikit angin tadi. Kita lanjut. Kenapa Pangeran Diponegoro sampai terkenal? Kalian pun sampai melihat foto-fotonya di mana-mana. Karena sejarah telah mencatat perang 5 tahun yang disebut sebagai apa? Perang Jawa. Perang Jawa itu antara tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kalau Sultan Agung itu melawan VOC. VOC bangkrut, datang lagi Hindia Belanda dan diperangi oleh Pangeran Diponegoro. Sultan Agung tentu dia namanya Sultan, dia umat Muslim, umat Islam. Pangeran Diponegoro bisa kalian lihat dari pakaiannya sendiri, dia seorang Muslim yang taat. Bahkan perang gerilya Pangeran Diponegoro ketika 5 tahun perang itu sampai menghabiskan 25 juta gulden. Sampai-sampai menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda dan 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta. Jadi perang yang hanya 5 tahun itu mengakibatkan kas Belanda itu kas Belanda hampir habis. Bahkan pemerintahannya di Belanda sana sampai pusing mikirin bagaimana cara menghentikan perang Diponegoro seperti itu. Makanya pada tahun 1855 Pangeran Diponegoro telah resmi 1855 beliau meninggal, kemudian diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Kenapa Pangeran Diponegoro ini unik, anak-anakku semua? Karena Pangeran Diponegoro ini perangnya 5 tahun, tapi sudah hampir-hampir menguras semua kas keuangan kerajaan Hindia Belanda. Sampai-sampai nih, Ustaz bawakan sebuah novel buat kalian. Nah, jadi kalau kalian ini kan kajian kita terbatas, mungkin hanya berapa menit. Tapi kalau kalian ingin lebih memperdalam kisah tentang Pangeran Diponegoro, bisa kalian memberi novel ini ya. Judulnya Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Nah, ini bukan promosi, Ustaz juga beli sendiri, tidak ada kerjasama dengan ini. Tapi ini kisahnya sangat bagus, karangan Ustaz Salim Afila. Di sini menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro ya. Jadi kenapa beliau sampai dijadikan pahlawan? Bisa dibayangkan perang 5 tahun mengakibatkan bukan ratusan, ribuan orang Belanda itu meninggal dunia. Kemudian menelan 25 juta gulden kas perang untuk melawan Pangeran Diponegoro. Ustaz, bagaimana kisah perang 5 tahun ini berhenti? Di beberapa sejarah dicatat bahwa ternyata Pangeran Diponegoro itu
ada sejarawan yang mencatat bahwa Pangeran Diponegoro menyerah. Tapi setelah Ustaz teliti di beberapa referensi, ternyata itu bukan menyerah. Ketika itu perang 5 tahun itu tidak berhenti. Kemudian suatu ketika di bulan Ramadan, saya ceritakan sedikit, Pangeran Diponegoro itu lihat dari segi pakaiannya itu menggunakan busana muslim, dan beliau pun memang sangat taat beribadah. Dikisahkan di beberapa buku, setiap malam itu dia sholat malam. Sampai suatu ketika di bulan Ramadan, ketika itu beliau itu tidak mau berperang. Dalam artian beliau ingin fokus beribadah. Jadi beliau menuliskan surat kepada orang-orang Belanda, kepada pemimpin-pemimpin Belanda, kepada jenderal-jenderal Belanda. Karena ketika itu jenderal Belanda pun banyak mengirim surat ke Diponegoro, tapi awalnya Diponegoro tidak mau membalas. Pada akhirnya Diponegoro mau membalas dengan seperti ini. Intinya, Pangeran Diponegoro tidak ingin ketika bulan Ramadan itu terjadi konfrontasi. Akhirnya beliau ingin ketika bulan Ramadan ini fokus ibadah seperti itu. Tapi ternyata siasat itu memang dipergunakan licik oleh orang-orang Belanda. Ketika setelah Ramadan kan Syawal tuh. Ketika Syawal kan umat muslim terbiasa bersalaman kan. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu walaupun perang dengan orang Belanda, tapi dia itu ketika itu intinya ingin diundang berunding, diundang. Kemudian Pangeran Diponegoro pun datang. Kenapa? Ya sudah, kita tidak ingin berbicara tentang perang dulu. Kita ingin mengobrol dulu, hitung-hitung Ramadan seperti itu. Hitung-hitung beres Ramadan, Syawalan. Itu kebiasaan Islamnya sangat kental. Yaitu kebiasaan Syawalan, saling memaafkan. Tapi ternyata Belanda memanfaatkan itu. Ketika itu Diponegoro duduk bareng dengan orang-orang Belanda. Tapi Diponegoro itu niatnya itu ingin beramah tamah Syawal. Tapi ternyata Belanda memanfaatkan itu. Apa? Di situ Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Padahal ketika itu Diponegoro pasukannya sudah banyak di luar. Jadi di satu ruangan pasukannya ada, dan mereka pasukan berani mati semua. Kemudian ada pertanyaan, dan Diponegoro itu sangat dekat dengan para ulama, terutama Kiai Mojo dan beberapa kiai-kiai lainnya. Ketika itu pun Pangeran Diponegoro bertanya kepada salah satu kiainya, Pak Kiai, kita di sini niatnya untuk silaturahim dengan pimpinan jenderal Belanda, tapi ternyata saya ditangkap. Apa yang saya harus lakukan, Pak Kiai? Andaikan saja ketika itu kiai tersebut mengatakan perang, sepertinya Pangeran Diponegoro pun akan perang. Akhirnya pasti akan terjadi konfrontasi dan kemungkinan meninggalnya itu sangat besar. Kenapa? Karena di daerah itu sudah dikepung oleh Belanda, dan Pangeran Diponegoro ketika menyatakan tidak menerima ditangkap, pasti terjadi konfrontasi dan perang. Hikmahnya Pangeran Diponegoro ditangkap kemudian tidak melawan apa? Pangeran Diponegoro sendiri di pengasingan sana yang menuliskan kisahnya sendiri. Jadi kalau kalian lihat sejarah, misalkan Sultan Agung, beliau sendiri tidak menuliskan biografinya atau beberapa mungkin pahlawan nasional yang lainnya. Itu ketika sudah meninggal, yang menuliskan sejarahnya itu orang lain yang masih hidup. Tapi kalau Pangeran Diponegoro, ketika beliau diasingkan, beliau sendiri yang menulisnya baban kisah-kisah tentang Pangeran Diponegoro. Ya, jadi kita ulangi. Yang pertama siapa? Sultan Agung melawan siapa? VOC. Kenapa Sultan Agung diberikan gelar pahlawan? Karena Sultan Agung menyerang dari Mataram ke Batavia. Dan Sultan Agung melawan VOC, Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ada satu kemiripan antara Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Walaupun kemiripan pertama memang mereka sama-sama salah satu keturunan Raja Mataram. Tapi kemiripan selanjutnya mereka mengorbankan semangat jihad. Jadi bukan hanya perang melawan Hindia Belanda, tapi mereka berjihad. Membela apa? Membela agama Allah. Salah satu kata-kata Sultan Agung yang terkenal ketika memimpin pasukannya perang ke Batavia, dia mengatakan seperti ini: kita pergi ke Batavia menang atau mati. Jadi kata-kata Sultan Agung itu menang atau mati. Kita ke Batavia menang atau mati. Kalau belum menang tidak boleh pulang. Makanya di beberapa referensi Sultan Agung dianggap dianggap pemimpin yang otoriter. Kenapa? Karena dia menghukum pasukan Mataram yang balik lagi. Jadi kalau yang pasukan Mataram yang dari Sultan Agung pergi dari Mataram ke Jakarta, kalau yang balik lagi dia hukum. Jadi visinya itu menang atau mati syahid seperti itu. Pangeran Diponegoro pun sama.
Bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan Hindia Belanda itu bukan hanya perang mempertahankan tanah air, tanah leluhurnya, bukan. Tapi sebagai perang syahid membela agama Allah. Kenapa? Ketika itu orang-orang Belanda datang ke Indonesia atau ke Nusantara, Indonesia ketika itu belum merdeka, kedatang ke Nusantara, orang Jawa itu sudah beragama Islam. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka tidak mabuk-mabukan. Tapi ketika Belanda datang, itu mereka mengajarkan mabuk, mengajarkan perzinahan dan lain-lain. Dan Diponegoro gak suka. Bahkan beberapa saudaranya, kaum di keraton kesultanan ini sudah terpengaruh oleh budaya-budaya Belanda. Makanya Diponegoro tidak suka. Ya, jadi pernah suatu ketika Pangeran Diponegoro diajak berdiskusi, kemudian diberikan alkohol. Itu Pangeran Diponegoro tidak suka, karena beliau termasuk Islam yang taat. Dan di beberapa referensi, walaupun beliau ketika itu beliau tinggal di Puri Tegarjo. Kalau kalian piknik ke Jogja, coba selain ke keraton, kalian cek ke Puri Tegarjo. Itu kediaman Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro ketika itu pangeran yang paling kaya di antara pangeran-pangeran Yogyakarta. Tetapi ketika rumahnya diserang oleh tentara Belanda, dan ketika itu Pangeran Diponegoro itu lari, sampai-sampai saking dia kuat, gitu kan, dia termasuk orang yang kuat juga, itu dia bisa menghancurkan tembok benteng rumahnya. Kalau sekarang kalian main ke Jogja, coba cek, bentengnya tebal, tinggi, itu manusia dengan tanpa senjata bisa menobrak. Saking kuatnya Diponegoro. Ketika itu dia pergi ke salah satu gua. Di gua itu beliau memimpin pasukannya untuk bergerilya melawan Belanda. Bayangkan, meninggalkan harta kekayaan, kemewahan untuk pergi ke luar istana dan melawan Belanda. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang tadi melawan VOC, kalau Pangeran Diponegoro melawan Hindia Belanda. Kita lanjut. Nah, kalau ini Islam dan Keindonesiaan, ini Ustadz tampilkan. Kalau yang dua tadi itu merupakan Sultan Agung Mataram, kalau ini Pangeran Diponegoro Yogyakarta. Mereka dua-duanya, yang pertama ini melawan VOC, kalau yang ini melawan Hindia Belanda. Kita lanjut. Kita udah mulai dekat-dekat nih, udah mulai dekat-dekat ke tahun 45. Ya. Kalau yang tadi itu kita di tahun-tahun 1700-an, ya, 1800-an. Kalau sekarang kita mulai di 1900-an, ya, seperti itu. Ketika ini, jadi zaman dulu, kenapa dalam buku-buku referensi sejarah, Ustaz sekarang sedikit menjelaskan tentang deislamisasi. Ustaz bawa satu buku lagi. Ini buku bagus juga, namanya Api Sejarah, karangan Profesor Ahmad Mansur. Bisa dicek untuk kajian-kajian ini. Bagaimana peran ulama, jadi di buku tadi itu peran ulama dan santri dalam kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita lanjut. Syarikat Islam, di sini ada sebuah logo, ini namanya SI, kepanjangan singkatan dari Syarikat Islam. Kemudian di sini ada foto-foto yang memakai pakaian Jawa, pakaian adat tradisional yang mereka sedang merapatkan untuk sebuah organisasi. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu dipelopori oleh organisasi-organisasi. Organisasi yang paling tua, yang paling duluan menginginkan Indonesia merdeka atau pribumi merdeka dan mengusir para penjajah, itu siapa? Syarikat Islam. Syarikat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Ya, seorang haji, seorang muslim. Dan Syarikat Islam itu organisasi yang pertama tidak mau berkompromi dengan Hindia Belanda, tidak mau pribumi dijajah. Syarikat Islam seperti itu. Dan ini salah satu tokoh terkenal, namanya Hos Cokro Aminoto. Hos itu apa, Ustaz? Hos itu Haji Umar, itu EYD zaman dulu, Oemar Said Cokro Aminoto. Jadi ini salah satu tokoh yang sangat terkenal, yang dulu itu beliau sangat anti terhadap penjajah. Kenapa beliau terkenal? Tentu kalian mengenal presiden pertama Indonesia. Siapa? Ya, Soekarno. Soekarno sendiri merupakan murid dari Cokro Aminoto. Jadi Soekarno merupakan murid dari Cokro Aminoto, seorang tokoh syarikat Islam. Seperti itu, ya.
Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Sebut saja Semaun, Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, Tan Malaka dan sebagainya. Bahkan, jadi di antara murid-muridnya itu, Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia itu menjadi tokoh nasionalis. Kemudian ada Muso yang telah menjadi tokoh komunis. Kemudian Tan Malaka dan Kartosuwiryo menjadi DITI. Di antara polemik murid-muridnya, tapi kita mengakui bahwa Cokro Aminoto merupakan sang guru bangsa. Beliau merupakan guru-guru pada ideologi murid-muridnya pada ideologi negara. Salah satunya murid yang paling terkenal ialah siapa? Insinyur Soekarno. Jadi Soekarno ini merupakan murid Cokro Aminoto. Kenapa Cokro Aminoto terkenal? Karena Cokro Aminoto lah yang mengajarkan Soekarno bagaimana berpidato. Seperti itu. Bagaimana berpidato. Ketika itu Soekarno ngekos di rumahnya Cokro Aminoto. Dan beliau sangat terinspirasi oleh gurunya Cokro Aminoto. Ketika apa? Ketika berpidato dan lain-lain. Kita lanjutkan. Ini Cokro Aminoto ya. Sekarang Ustadz akan membahas tentang Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Jadi Pancasila atau undang-undang yang sekarang kita ada itu sangat besar terilhami oleh Piagam Jakarta. Kita coba cek ya kata-katanya ya. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan lain-lain sampai dengan berdasarkan kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa. Biasanya gitu kan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tetapi sebenarnya di Piagam Jakarta tahun tanggal 22 Juli 45 pasalnya itu belum ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi kenapa pasal 1 tiba-tiba berubah? Pasal 1 itu berubah pada tanggal 18 Agustus 1940. Kenapa? Ustaz, kenapa kok ada syariat Islam segala di sini? Karena para perumus undang-undang dasar itu kebanyakan orang-orang muslim dan para kiai-kiai. Jadi, Ustaz ulangi lagi, salah satu peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ialah zaman dulu orang yang melawan penjajah itu siapa? Para kiai-kiai dan santri-santri. Para kiai-kiai inilah yang telah memimpin seperti itu. Kita sebut saja misalkan Jenderal Sudirman. Kalian tahu siapa Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman sebelum menjadi seorang jenderal yang memimpin pergerakan, dia adalah seorang guru madrasah di sekolah Muhammadiyah. Guru kayak Ustaz Heri, kemudian kayak Ustaz Hans, kayak Ustaz Opi, kemudian kayak Ustaz Narsun, guru. Tapi ketika dijajah, dia turun melawan penjajahan. Seorang guru agama, seorang ustaz. Jadi zaman dulu yang melawan penjajahan itu ulama dan santrinya, para kiai-kiai pondok pesantren dan santri-santrinya itu yang melawan penjajah ya. Kita lihat panitia 9 ini merupakan para perumus dasar negara. Ada Insinyur Soekarno, jelas beliau presiden pertama Indonesia. Ada Muhammad dan dia seorang muslim. Ada Muhammad Hatta, sama. Ada Mr. Amaramis, Abi Kusno Cokroseno, Abdul Rahman Muzakir, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim juga merupakan salah satu murid Cokro Aminoto. Jadi Insinyur Soekarno murid Cokro Aminoto, Haji Agus Salim pun murid Cokro Aminoto, dan beliau memang seorang politisi Islam ya. Mr. Ahmad Subaryo, Wahid Hashim. Kalau Wahid Hashim ini merupakan anak Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian mempunyai anak Kiai Haji Wahid Hashim yang telah mempunyai anak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dan Muhammad Yamin. Ini salah satu ini 4 panitia yang merumuskan kemerdekaan. Dan kita bisa cek mereka mayoritas adalah umat Islam. Sebelum panitia 9 ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Ahmad Sanusi yang mereka itu merumuskan dasar negara. Para kiai-kiai yang membela tanah air seperti itu. Jadi kita kalian semua sebagai siswa-siswi SIP Askia patut berbangga. Kenapa? Karena nenek moyang kita, para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, mereka itulah yang membela mati-matian Indonesia seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian dan akhirnya proklamasi 17 Agustus 1945. Siapa ini?
Insinyur Soekarno, ini Muhammad Hatta. Kita lihat tanggal merdekanya. 9 Ramadan 1364 ya, pada hari Jumat. Dari tanggal, bulan, hari itu sangat Islami. Dan itu bukan suatu kebetulan. Soekarno sendiri menjelaskan bahwa kenapa tanggal 17 Agustus 17 rakaat sholat. Kenapa bulan Ramadan? Bulan yang paling indah, yang paling berlipat ganda pahala dalam Islam. Kenapa hari Jumat? Hari yang paling istimewa. Jadi kita itu dulu merdekanya pada hari Jumat, hari terbaik. Pada bulan Ramadan, bulan terbaik. Dan pada tanggal 17 Agustus 17 rakaat kita sholat. Seperti itu ya. Fakta unik. Jadi zaman dulu Soekarno itu, Presiden Soekarno itu pernah diwawancara oleh salah satu wartawan asing, wartawan Eropa atau Belanda atau Amerika gitu ya, wartawan. Ketika Indonesia baru merdeka, Soekarno ditanya, kenapa merdeka pada tanggal 17 Agustus? Apa alasannya? Soekarno menjawab, kenapa memilih tanggal 17 Agustus dan di bulan Ramadan? Menurut Presiden Soekarno kepada Cindy Adams ketika wawancara, menuturkan gagasan pemilihan tanggal 17 karena angka 17 sebagai tanggal keramat. Kenapa? 17 Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Dan kita merdeka di bulan Ramadan. Dan Bung Karno sholat setiap harinya 17 rakaat. Jadi udah mah hari Jumat, hari terbaik dalam Islam. Udah mah bulan Ramadan, kemudian tanggal 17 dan kita sholat 17 minimal 17 kali sholat lagi. Jadi sangat Islami dari pemilihan tanggal pun. Jadi peran umat Islam itu sangat besar ya. Sampai memilih tanggal pun tanggal yang Islami seperti itu ya. Kemudian, nah, jadi sebelum tanggal 18 Agustus, ini kan kejadian tanggal 17 Agustus nih. Ketika itu pasal satunya itu kan pasal ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal satunya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi masih apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Tapi karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian banyak orang-orang timur, orang-orang Tete dan sebagainya, beberapa banyak yang non Muslim, kemudian mereka memprotes kepada Bung Karno, Bung, kan kita negaranya bukan semuanya orang Muslim, kan ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tapi ada kata-kata syariat Islam. Bagaimana kalau diganti? Jadi pada tanggal 17 Agustus itu masih perdebatan tentang pasal 1 itu. Pada akhirnya Soekarno mengutus Bung Hatta untuk menego para ulama-ulama ini agar mengganti pasal 1. Jadi undang-undang dasar yang kita tahu sekarang, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab dan seterusnya, itu bilnya itu pada tanggal 18 Agustus 45 besoknya baru sepakat, oh yang itu aja pakainya. Setelah apa? Setelah Kiai Haji Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama, NU, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah, Kasman Singo Dimejo, Muhammadiyah, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, kemudian Teku Muhammad Hasan dari Aceh. Mereka berunding, akhirnya Muhammad Hatta membujuk para Kiai NU, Kiai Muhammadiyah agar mengganti pasal 1, jangan ada kata-kata syariat Islam, tapi cukup dengan ketuhanan saja. Akhirnya dari Indonesia sudah merdeka, tapi dasar negaranya masih debat. Akhirnya para kiai-kiai ini yang mereka itu ikut perang melawan penjajah, yang tadi saya ceritakan, nenek moyangnya ikut melawan VOC, ikut melawan Belanda. Akhirnya mereka pun legowo. Oke lah, bolehlah pasal 1 kita ketuhanan yang Maha Esa aja. Akhirnya pasal 1 dirubah ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya bersatulah umat Muslim, umat Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya seperti itu. Jadi akhirnya terbitlah yang Pancasila yang sekarang kita ada seperti itu ya. Ini kata-kata Prof. Yusril, salah satu guru besar tata negara, Profesor Yusril. Lebih jauh dia mengungkapkan sebelum disahkan tanggal 12 Agustus atas permintaan Soekarno dan Bung Hatta agar tokoh-tokoh Islam setuju perasa
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus. Akhirnya kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu akhirnya dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya pasal 1 Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Akhirnya para kiai-kiai yang dari NU, dari Muhammadiyah, dan dari ormas yang lain akhirnya legowo. Daripada berantem, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam berantem, akhirnya lebih baik kita bersatu di bawah bendera merah putih seperti itu ya. Itu pelajaran apa yang dapat kita petik adalah bahwa kompromi terakhir tentang dasar pasangan negara Pancasila adalah terjadi pada tanggal 18 Agustus seperti itu. Dan setelah kita merdeka itu kan tadi Agustus, kita merdeka Agustus. Setelah zaman Sultan Agung dijajah POC, Pangeran Diponegoro dijajah Hindia Belanda, zaman Soekarno sebelum merdeka dijajah tentara Jepang. Akhirnya ketika Jepang kalah oleh sekutu, Indonesia dijajah lagi oleh siapa? Nih, oleh Belanda. Belanda datang lagi dengan tentunya baju lebih modern. Akhirnya menjajah lagi Indonesia ketika itu. Tapi ketika zaman melawan POC, zaman melawan Hindia Belanda, boleh jadi benderanya ada bendera Kesultanan Aceh, bendera Kesultanan Mataram, bendera Kesultanan Yogyakarta. Ketika setelah 17 Agustus 45 kita melawan penjajah dengan bendera merah putih. Tapi siapakah yang menjadi pasukan-pasukannya? Kita cek. Nah, kalian tentu ingat perang Hari Pahlawan tanggal berapa? 10 November kan? Kalau tidak salah 10 November ya, sadar. Nah, kenapa 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Itu karena terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Siapakah dalang di balik perang itu? Ustaz mundur ya. Nah, andaikan saja pada tanggal 10 November Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memberikan fatwa jihad kepada Bung Tomo, tentunya tidak akan mungkin jadi perang besar-besaran yang dengan resolusi jihad fisabilillah. Jadi ketika itu Bung Tomo nanya ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pak Kiai, kalau membela Indonesia, membela tanah air, melawan penjajah, apakah fardu ain? Apa yang dikatakan Pak Kiai Hasyim Asy'ari? Betul, fardu ain. Dan sifatnya adalah jihad. Kalau orang kita, pribumi umat muslim ketika perang melawan penjajah, ketika meninggal, maka kata Pak Kiai disebut mati syahid. Bayangkan, kiainya ngomong seperti itu, ada penjajah. Ya udah, makanya ketika itu Bung Tomo ketika berpidato untuk perang 10 November, apa yang dikatakan? Merdeka apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah mengatakan bahwa perang melawan penjajah merupakan perang fisabilillah, yaitu jihad. Ketika jihad, ketika meninggal mati syahid, seperti itu ya. Ini Bung Tomo. Jadi bahkan ketika perang 10 November, kalian tahu nggak siapakah panglima perangnya? Salah satu panglima perangnya itu seorang Kiai Haji Abbas dari Jawa. Ya, mungkin itu kajian kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Apabila ada kesalahan tanggal, kesalahan tokoh, Ustaz mohon maaf. Silakan di cross check. Minimal Ustaz mendapatkan referensi kajian kita pada kali ini, yaitu dari siapa? Dari buku Ahmad Mansur Suyanegara, Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Ini salah satu bukunya Ustaz bawa. Jadi kalau kalian ingin lebih memperdalam tentang kajian peran umat Islam, peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia, itu bisa membeli buku ini. Ini bukunya udah lecek ya, tanda tanya sering dibaca seperti itu. Ini salah satu buku sejarah di SMIT Asia. Kemudian tentang kisah Pangeran Diponegoro itu Ustaz ambil dari buku Sang Pangeran dan Jenisari. Sisanya foto-foto dan beberapa info Ustaz ambil di Wikipedia. Mungkin itu dari Ustaz.
kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kalian harus bangga menjadi umat muslim. Kenapa? Karena nenek moyang kita, para kiai-kiai, ada tuh di Tasikmalaya Kiai Haji Jenderal Mustafa, sampai beliau dihukum mati karena melawan penjajahan, melawan Jepang ketika itu. Banyak kiai-kiai atau ulama atau santri yang telah wafat, telah syahid membela tanah air untuk membela memerdekakan Indonesia. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.